Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Dimuliakanlah Tuhan. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini adalah tanda yang mengubah hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus Kristus berbicara kepada orang banyak yang terus-menerus meminta tanda. Mereka ingin melihat mukjizat yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa, baru mau percaya. Namun Yesus justru menegur mereka. Ia mengatakan bahwa mereka adalah angkatan yang jahat karena selalu menuntut tanda. Mengapa demikian? Karena sebenarnya mereka sudah melihat begitu banyak tanda kasih Allah, tetapi hati mereka belum juga terbuka. Yesus selalu mengingatkan tentang Nabi Yunus. Orang-orang Niniwe bertobat hanya karena mendengar pewartaan Yunus. Mereka tidak melihat mukjizat besar. Mereka hanya mendengar sabda dan mereka berubah. Kita mengenal Nabi Yunus. Ini artinya bahwa Nabi Yunus yang mengubah hidup bukanlah tanda yang hebat, melainkan hati yang mau mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita juga seperti orang banyak dalam Injil. Kita berkata, "Tuhan, kalau Engkau mengabulkan doaku, aku akan lebih rajin beribadah. Kalau hidupku berhasil, aku akan percaya. Kalau ada mukjizat, baru aku yakin Tuhan ada." Kita menunggu tanda. Padahal Tuhan sudah memberi begitu banyak tanda setiap hari. Tanda itu ada dalam nafas kehidupan yang masih kita miliki sampai detik ini. Keluarga yang begitu mengasihi kita, kesempatan untuk belajar, bekerja, dan memperbaiki diri, bahkan dalam kegagalan yang mengajarkan kita kerendahan hati. Tuhan berbicara bukan hanya lewat mukjizat besar, tetapi lewat hal-hal sederhana. Masalahnya bukan Tuhan kurang memberi tanda, masalahnya ada di dalam kita. Kita sering kurang peka. Pada hari ini Yesus mengajak kita untuk bertobat, bukan karena terpaksa, tetapi karena kesadaran, karena sadar. Orang Niniwe berubah tanpa melihat mukjizat. Kita justru semua sudah menerima jauh lebih banyak sabda Tuhan, teladan Yesus, gereja, sakramen, namun kadang masih menunda pertobatan. Hari ini Yesus mengingatkan, jangan menunggu tanda baru untuk berubah.
Berubahlah sekarang, karena tanda terbesar sebenarnya sudah ada, kasih Allah yang nyata dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai refleksi untuk kita hari ini adalah, apakah kita masih sering menunda perubahan sambil menunggu tanda dari Tuhan? Tanda kasih Tuhan apa yang sudah kita alami hari ini? Langkah kecil apa yang bisa kita lakukan untuk bertobat dan menjadi lebih baik? Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, seringkali kami menuntut tanda dari-Mu, padahal Engkau sudah hadir dalam hidup kami setiap hari. Bukalah mata hati kami agar kami peka melihat karya-Mu dalam hal-hal sederhana. Ajarlah kami untuk tidak menunda pertobatan, tetapi segera kembali kepadamu dengan hati yang rendah dan percaya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.